Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadan ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, sukses babak penyisian semifinal dan mudah-mudahan menjadi menang ketika memasuki babak final. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka benar-benar akan kami hidupkan dia dengan hidup yang baik, dan akan kami berikan balasan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Bapak Ibu, ini jaminan Allah yang bernilai pasti, bukan omon-omon, apalagi BPJS. Jaminan BPJS yang sering diplesetke bikin pasien jadi susah. Ini pasti. Bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, sing kepengin urip bahagia, Allah berjanji, Allah jamin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mboten namung wonten dunya namung nyambung benjang wonten ing akhirat, badhe kaparingan ganjaran ingkang langkung sae tinimbang menapa ingkang dipun tindakaken. Apa itu bahagia? Bahagia itu artinya adalah lapangnya hati, jenjemeng hati. Jadi tidak ada hubungannya dengan kekayaan, tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Maka tepat ungkapan numpak mersi merebes mili nyunggi gentong uro-uro. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta tapi tidak bahagia. Contohnya ada orang sugih lewat TVRI weruh duren atau pusat truk iso duit. Ini nek wani-wani dahar duren, jangankan sak beruntung separuh punggi aja kakinya dengklang. Bahagia tidak. Ada wong sing ora duwe duit, ora iso tuku duren, ora mangan duren, enggak terlalu tersiksa. Jadi bahagia itu letaknya di hati. Allah memberikan jaminan bagi yang kepengin bahagia hakiki dunia akhirat, syaratnya satu, beriman. Orang yang beriman pasti ia mengenali dirinya sendiri. Siapa manusia itu? Manusia adalah titahing pangeran ingkang dipun titahaken kanthi ahsani taqwim. Karena manusia itulah diberi nafsu tapi juga diberi akal.
maka Allah pandang kompeten untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini, ngatur kehidupan supaya kehidupan menjadi tonton titi tutem gemah ripah loh jinawi badatun thayyibatun warahun ghafur, asal nafsunya senantiasa dalam kendali akalnya. Manusia yang beriman, orang yang beriman, di samping mengenali dirinya pasti mengenali Tuhannya. Allah yang menciptakan kita, yang mencukupi kebutuhan hidup kita, dan hanya kepadanya nanti kita akan kembali. Karenanya selalu kita ingat janji kita ketika kita masih berada di alam ruh, saat Allah mengambil kesaksian alastu bi rabbikum, roh kula panjenengan sedaya sami setia menjawab bala syahid. Inilah yang berulang-ulang minimal 17 kali selalu kita ingatkan diri kita dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang beriman pasti mengenali dunia. Dunia bukanlah tempat tujuan hidup kita, melainkan waktu dan tempat yang disediakan Allah untuk kita bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Sakarmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Milih, sing arep beriman berimanlah, yang mau kufur kufur. Mumpung urip milih. Mengenali akhirat, akhirat itulah tempat tujuan kita manusia. Allah berfirman, "Faman zuh wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Hasil pilihan itu nanti akan diberikan balasannya yang sempurna. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sing tumindak becik bakal nampa kenikmatan sejati, barang siapa yang fujur durhaka maka neraka jahim tempatnya. Syarat pertama beriman, mengenali diri sendiri, mengenali Tuhannya, mengenali dunia, mengenali akhirat. Lalu beramal soleh. Amal soleh apa? Sebagai wasilahnya tempuhlah 6S, mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. SD, sholat duha jangan ditinggalkan, karena sholat duha itulah kunci pintu rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda di hadapan para sahabat, "Maukah aku tunjukkan medan perang yang dekat, banyak ghanimahnya dan cepat pulang?" Medan jihad adalah medan untuk dua taruhan, dibunuh atau membunuh, kalah atau menang. Kalau kalah maka ia akan dapat predikat syahid, surga tempatnya. Kalau menang, dia dapat pahala yang banyak, ditambah memperoleh bagian dari ghanimah, harta rampasan perang. Itu didapat dekat, cepat pulang. Apa itu caranya? Berwudulah kalian dari rumah dengan sempurna, langkahkan kaki ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Selesai berjamaah salam, lanjutkan dengan zikir sampai terbit matahari, naik sepenggalah, kerjakan 2 rakaat sholat duha. SD. Sesudah SD tempuhlah SMP, sholat malam pertahankan. Kenapa sholat malam pertahankan? Karena sholat malam itulah amalia para kekasih Allah, amalia orang-orang sholih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman
Nabi bersabda, sholatul lail masna-masna. Sholat malam itu dua-dua. Bahkan kalau kamu khawatir subuh segera datang, maka tutuplah dengan rakaat ganjil yang disebut sholat witir. Rutin, jangan target rakaat. Sesudah SMP, SMA, selalu membaca Al-Quran. Satu-satunya bacaan yang kalau kita baca walaupun gak mudeng artinya, itu sudah bernilai ibadah yang berpahala. Bahkan Nabi mengatakan, man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wal mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya karena bacaannya itu satu huruf satu kebaikan. Yang satu kebaikan dilipat gandakan kali 10. Jadi membaca Quran alif lam mim itu dapat 31 kali 3 kali 10. Tapi jangan terlalu lugu. Sing diwaca dengan alif lam mim itu 30, alif lam mim 60, alif lam mim 90. Yang kuwi berusaha untuk menghafal walaupun yang sudah sepuh-sepuh. Ya karena sudah sepuh kaya melukis di air, letep, belas. Lebih baik terlambat daripada tidak mencoba. SMA S1, sedekah infak terus lakukan sesuai dengan keadaan. Tirulah unggas. Kalau sedang jadi banyak telurnya telur banyak. Kalau sedang jadi ayam telurnya telur ayam. Kalau sedang jadi emprit telurnya telur emprit. Gak perlu memaksakan diri. Sedang jadi emprit telur banyak, nanti berbahaya sodobrol. Tapi kalau sedang jadi banyak, ya jangan telur emprit. Lalu lintir hadis sedekah infak sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Enggak ada itu. Setelah S1, S2, silaturahmi selalu silaturahmi, terutama dengan kerabat-kerabat kita. Nabi mengatakan, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah nasab asal usulmu, matasilu bihi arhamakum, apa yang dapat menyambung rahimmu kasih sayang. Yang terakhir S3, selalu sholat subuh, berjamaah. Sholat subuh itu sholat yang istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tunaikan sholat di kala tergelincir matahari, isinya zuhur dan asar, dan ketika di kegelapan malam isinya maghrib dan isya. Dan sholat fajar, sholat subuh disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Yang tugas siang belum naik ke langit, yang tugas malam belum naik ke langit, yang tugas siang sudah berada di bumi. Kalau kita berdoa diaminkan malaikat, insya Allah doanya mustajab. Itulah bagi yang terpingin memperoleh jaminan Allah hidup bahagia, syaratnya beriman dan beramal soleh. Beramal soleh, tapi dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat mencoba, semoga kita berhasil.
menjadi orang yang hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Ngaten nggih kurang langkung kira-kira ngapunten billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.